Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Zalzalah. Jadi sudah memasuki ayat 6 ya. Jadi insyaallah akan kita habiskan sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ini ayat ini sama seperti ayat di atas nih. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi kalau yang di atas itu manusia itu didatangkan saksi, didatangkan saksi dari benda-benda yang pernah dia sentuh ya, atau benda yang pernah dia injak. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kamu tahu enggak tuhadditsu akhbaraha? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi makanya Rasulullah mengatakan setiap yang disentuh, setiap yang diinjak oleh ibnu Adam itu, anak Adam itu menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi makanya saksi itu banyak sekali. Saksi kita itu banyak sekali, termasuk dua malaikat, termasuk kitabnya yang dicatat itu, termasuk nanti para nabi dan rasul, termasuk juga yang kita injak di permukaan dunia ini. Makanya ketika seorang itu salat, ketika ingin salat sunnah, beliau pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kenapa berpindah? Karena supaya banyak saksi nanti di padang mahsyar. Inilah yang dikatakan Rasulullah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini yauma idzin ini diulang dua kali, diulang dua kali. Diulang dua kali itu di dalam pandangan Imam Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Apa kata beliau? Ini adalah badal namanya. Badal itu pengganti, artinya sama. Kalimat ini sama. Artinya ketika yang diinjak itu menjadi saksi, pada waktu itu pula yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yasduru ini banyak tafsirannya. Saya tidak tahu bagaimana diterjemahkannya. Yasduru ini ada kalau di dalam tafsir Sawi, yarji'una min quburihim ila rabbihim. Jadi yang dimaksud dengan yasdur di sini, ashtata itu berjamaah secara ramai-ramai, jadi banyak. Jadi mereka itu semuanya ketika bangkit dari kuburnya, mereka semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian nanti akan ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, sendiri-sendiri. Jadi walaupun kalian tidak salat, kalian tidak puasa, kalian tidak ibadah, kalian jauh dari saya, kata Allah, nanti ketika di padang mahsyar, ji'tumuna furada, kalian akan ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia kalian jauh dari saya ya. Jadi ini ada yang mengatakan yasdurun nas, manusia itu dari kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua ada yang mengatakan, termasuk Imam Jalalain, yansarifuna minal hisab. Jadi setelah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab ini artinya begini, makanya kalkulator itu bahasa Arabnya hasub. Hasub itu kira-kira, diperhitungkan. Jadi makanya setelah diperhitungkan, ada amal yang dicatat oleh malaikat, ada yang bisa
dipergunakan, ada yang tidak bisa dipergunakan, Pak. Jadi jangan kita pikir nanti setiap yang dicatat oleh malaikat ini semua diterima oleh Allah, tidak. Ada yang dicatat oleh malaikat ini yang ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak ikhlas ibadah karena Allah. Makanya ada di dalam sebuah hadis diungkapkan di situ, ketika malaikat mengangkat amal ibadah itu di dalam sebuah catatannya, apa kata Allah? Ambil seluruh amal ibadahnya ini, lemparkan ke mukanya, kata Allah, Pak. Ya. Di dalam riwayat lain, lemparkan ke pundaknya, ke punggungnya. Sehingga malaikat bertanya, ya Allah, saya menyaksikan sendiri kalau dia beribadah. Saya menyaksikan sendiri kalau dia salat, dia tarawih, dia puasa, dia baca Al-Quran. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak tahu. Itulah bedanya saya dengan kamu, kata Allah. Ana a'riful batin wa anta ta'riful zahir. Kamu yang tahu cuma casingnya saja. Kalau dia beribadah kamu catat, dia puasa kamu catat. Tapi kamu tidak tahu dia ikhlas atau tidak ikhlas karena saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebahagian catatan yang dicatat oleh malaikat ini yang sebelah kanan itu tidak semuanya diterima oleh Allah. Maka dikatakan dengan yaumul qiyamah. Qiyamah itu artinya meluruskan qiyam. Qiyam itu kan berdiri, Pak. Jadi artinya meluruskan yang masih yang masih kurang, yang masih belum sempurna. Maka semua diluruskan nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Yasdurun nas artinya apa? Yansarifun nasu minal hisab. Ini dalam tafsir Jalalain. Jadi artinya manusia setelah dihisab, mereka ramai-ramai menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baru dibagi kelompok. Ya, Pak. Dibagi dua kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Tetapi kalau di dalam surah Al-Waqiah, wa kuntum azwajan thalathah, ya, kalian itu ketika sudah dihisab, sudah semuanya sudah beres semuanya, ada 3 kelompok, ya. Apakah ayat ini bertentangan, Pak? Ya. Apakah bertentangan? Sebagian mengatakan dalam surah Al-Haqqah juga 2 kelompok. Kenapa di dalam surah Al-Waqiah itu ada 3 kelompok? Wa kuntum azwajan thalathah. Rupanya dirincikan di situ 3 kelompok ini, kelompok kanan, kelompok kiri, yang tengah ini adalah kelompok para nabi dan rasul, Pak. Ya, jadi kelompok para nabi dan rasul. Jadi makanya ketika dikatakan 2 kelompok itu tidak termasuk nabi dan rasul, Pak. Artinya apa? Nabi dan rasul itu satu kelompok mereka. Jadi tidak bergabung ke dalam 2 kelompok ini. Bahkan di dalam riwayat lain lagi begini disebutkan. Nanti ketika kelompok kiri ini, ya, yang akan digiring masuk ke dalam neraka ini, kelompok kiri, mereka dibagi lagi menjadi alfu zimam. Alfu zimam artinya 1000 kelompok, ya, yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu dibagi menjadi alfu zimam. Setiap wa kullu zimam tuqadu bisab'ina alf malaikah. Jadi setiap kelompok dari 1000 itu akan dipandu oleh 70.000 malaikat. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi orang yang sebelah kiri yang akan masuk ke dalam neraka itu, mereka dibagi ke dalam alfu zimam, 1000 kelompok. Kemudian setiap kelompok itu wa kullu zimam tuqadu bisab'i alf malaikah. Jadi di setiap kelompok-kelompok itu ada 70.000 malaikat yang menggiring mereka. Di situ disebutkan tidak ada satu orang pun yang berani untuk menghalau malaikat ini karena mereka sangat marah sekali. Jadi makanya malaikat penghalau ini, malaikat yang membawa mereka ini namanya Zabaniyah, ya. Jadi arti Zabaniyah itu ya'malu bi arjulin, kerjanya dengan kaki. Artinya kerja kasar, ya. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang berani melawan mereka, Pak. Tidak ada satu orang pun yang berani menghalau mereka. Tidak ada satu orang pun yang berani menghalau 1000 kelompok ini yang dibawa oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka. Di situ disebutkan illan nabiyah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Nabi Muhammad nanti menghalau, Nabi Muhammad sujud di depan Allah dan Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa untuk menolong, ada di antara 1000 kelompok itu ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sujud. Ya, inilah akhlak dan adab Rasulullah. Setiap minta kepada Allah selalu sujud. Makanya kita kalau ingin minta sesuatu atau apa, pas di waktu sujud, Pak. Ya, di waktu sujud. Disitulah perbanyak doa di waktu sujud. Makanya Rasulullah sujud di depan Allah. Allah mengatakan irfa' ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Untuk apa sujud lagi?
Apa kata Nabi Muhammad? Saya sujud supaya engkau memberikan hak kepada saya untuk menolong orang-orang umatku ini yang akan kau masukkan ke dalam neraka. Ketika itu baru diizinkan oleh Allah. Jadi sebelum diizinkan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak mau mengangkat kepalanya. Akhirnya dipilihlah satu-satu, dipilih. Yang jatahnya masuk ke dalam neraka, gara-gara diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ini apakah termasuk kita di situ? Wallahu a'lam bishawab ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya supaya dikenal oleh Rasulullah, maka banyak bersalawat, banyak bersalawat. Jadi begini, seorang itu kalau dia bersalawat kan artinya memperkenalkan diri. Ini sama seperti begini. Di dalam sebuah hadis ini ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Di situ diungkapkan begini. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, kenapa Allah cinta? Dia patuh kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberitahukan kepada Jibril. Jibril, saya sayang sekali kepada si fulan. Saya cinta sekali kepada si fulan. Karena apa? Dia patuh kepada saya. Dia mendengar saya. Dia meninggalkan apa yang saya larang. Dia mengerjakan apa yang saya suruh. Ketika itu dalam hadis itu disebutkan, Jibril juga mencintai dia. Kenapa? Enggak mungkin dia tidak mencintai si fulan kalau Allah sudah mencintai dia. Ketika Jibril sudah mencintai dia, Jibril memberitahukan kepada seluruh malaikat kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Jadi artinya apa? Kalau seorang itu kalau ingin dikenal oleh malaikat langit, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Bersalawat kepada Rasulullah. Jadi makanya setiap salawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah terekam terus, si fulan bersalawat, si fulan bersalawat. Artinya apa? Kita sudah memperkenalkan diri. Baik di padang mahsyar ni dari cukai Muhammad nan turi lun. Baik turi dia apa lagi dunia apa? Kita ingin melamar kerja atau apa enggak kenal sama saya. Saya yang dulu itu di apa namanya? Itu turi lewat dia Pak. Jadi artinya kalau ingin memperkenalkan diri, sekaranglah kita perkenalkan diri, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini makna yasdurun nasu ashtatan. Jadi ashtatan di sini inti maknanya afwaja, Pak. Afwaja, bukan aswaja, tidak ya. Aswaja lain lagi, Pak. Afwaja. Afwaja ini dalam surah apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Jadi setelah datang ini datang lagi Pak. Jadi makanya ada yang mengatakan itu ayat itu manusia datang berbondong-bondong ketika Fatu Mekah, itu katanya orang Yaman. Jadi makanya orang Yaman itu liuru malim-malim. Kenapa? Karena ketika Fatu Mekah itu mereka datang berbondong-bondong. Ada yang mengatakan 700 orang, ada yang mengatakan lebih dari 700 orang. Mereka datang lagi ke Mekah untuk mencari ilmu, untuk masuk Islam lagi, datang ke Mekah. Setelah dapat ilmu mereka pulang. Ini makna afwaja. Artinya setelah datang kelompok datang lagi. Begitu pula di neraka nanti, Pak. Jadi di neraka itu setelah satu kelompok itu berbondong-bondong datang terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dibagi, Pak. Mana kelompok kanan, mana kelompok kiri, Pak. Makanya nanti ada sebagian mereka karena mereka gundah sekali, mereka itu mencari idolanya masing-masing, Pak. Ya, mereka mencari idolanya masing-masing. Untuk apa mereka mencari idolanya masing-masing? Supaya mereka nanti sebagian berdebat dengan idolanya. Kenapa? Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi untuk apa berbondong-bondong mereka datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Jadi setelah mereka dihisab oleh Allah dan diperhitungkan oleh Allah, liyurau a'malahum. Jadi makna liyurau a'malahum di sini kalau di dalam tafsir Jalalain itu kata beliau liyurau jazaahum. Ini sama pendapatnya seperti Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau begitu juga. Liyurau jazaa a'malihim. Supaya mereka melihat mana balasan pahalanya. Karena tadi belum jelas lagi, Pak. Yang dicatat oleh malaikat itu belum jelas lagi. Ya, makanya kita jangan bangga dulu. Oh malun kalewatnya, tahajud tabe, ibadah tabe, baca Quran tabe. Enggak tahu kita yang kita buat ini semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini seperti yang diungkapkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada suatu zaman, kata Rasulullah, ada orang beribadah 60 tahun lamanya dia beribadah. Ibadah saja, bukan umurnya Pak, ibadah saja. 60 tahun dia beribadah. Jadi yang dimaksud beribadah di sini dia sholat, Pak. Ya. Tetapi kata Rasulullah, yang disayangkan satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengharap dapat satu salat. Ini jangankan satu salat maghrib atau subuh saja, tidak, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya malaikat ini tidak mau tahu. Dia ketika melihat kita salat, langsung dicatat simpulan salat subuh, tidak pernah tinggal salatnya. Dan malaikat tidak tahu kalau yang kita lakukan itu satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya manusia itu dihisab dulu, Pak, dihisab dulu, diluruskan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ada di dalam surah Al-Haqqah. Ketika seseorang itu dia dibangkitkan, kan ada dua kelompok, Pak, kelompok kanan, kelompok kiri. Yang diberikan kitab sebelah kanan, ketika dia buka kitab dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sudah bertaubat, kenapa masih ada kejahatan saya di sini, ya Allah?" Ya, ini. Makanya malaikat ini ketika kita bertaubat tidak mau dihapus, Pak. Mau dihapus. Kejahatan itu masih ada di dalam itu, dalam catatan itu. Dia tidak mau menghapus, Pak. Kemudian ketika kita berniat baik, kita melakukan sesuatu, malaikat tidak tahu kalau niat kita baik, Pak. Tidak mau tahu malaikat. Yang jelas, oh ini tidak ada berbuat, oh ini dia berbuat, tidak ditulis, Pak. Makanya ketika itu pemuda ini dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa seperti ini catatan saya? Ketika itu dilihat oleh Allah, sudah saya ampuni kamu. Ini tidak ada lagi, ini tidak ada lagi, ini tidak ada lagi, tidak ada lagi kejahatan ini. Kamu sudah bertobat kepada saya. Ini bagaimana ya Allah? Saya berniat untuk membantu anak yatim. Saya berniat sebelum saya sudah meninggal dunia, tapi tidak ditulis di sini ya Allah. Apa kata Allah? Sudah saya tulis, sudah saya tulis. Ya. Dengan sangat senang sekali pemuda ini mengatakan, "Ha umuqra'u kitabiyah." Wahai saudara-saudaraku, makanya di sini barisnya apa? Ha umu, bukan ha umma, bukan ha umma. Kalau ha umu itu artinya jamak, banyak. Umun di sini bukan ibu artinya, jangan salah. Ha itu ha tanbih namanya. Ha tanbih artinya apa? Coba lihat kemari, lihat kemari. Nah itu, Pak. Saking senangnya dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bentuk banyak, ha umuqra'u kitabiyah. Kalau satu orang, ha umaqra'u kitabiyah. Kalau dua orang, ha umaqra'u kitabiyah. Karena dia ngomongnya ha umuqra'u kitabiyah, dia mendatangi setiap orang. Coba lihat catatan saya, coba lihat catatan saya, tidak ada yang merah lagi. Dia datang lagi ke orang tuanya, datang lagi ke saudara-saudaranya. Jadi makanya dia mengatakan apa? Saya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Catatan dia bersih, Pak. Jadi tidak ada kejahatan-kejahatan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Jadi ini ada huruf syarat namanya. Jadi syarat itu begini. Kalau engkau lakukan ini, maka akan aku balas seperti ini. Kalau kamu buat seperti ini, maka ininya seperti ini. Ini namanya syarat, Pak. Jumlah syarat namanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau kalian buat kebaikan sekecil zarah, kalian akan melihatnya. Zarah itu apa sebenarnya? Kalau kita melihat ini dalam tafsir Sawi, beliau mengutip dari tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Imam Sawi? Beliau mengutip dari Ibnu Abbas, yang dikatakan zarah itu hinama darabtum yadakum 'alal ardi, ketika engkau tepukkan tanganmu ke bumi. Ini kata Ibnu Abbas, Pak. Ini kata-kata ini dikutip oleh Imam Sawi, Pak. Ketika engkau tepuk tanganmu di tanah, kemudian engkau angkat, fama baqiya minhu fahuwa zarah. Yang tinggal di tanganmu itulah zarah. Ya, Pak. Artinya apa? Sekecil apapun yang engkau lakukan. Satu. Ada yang mengatakan lagi begini. Zarah itu adalah bahagian dari 1070 syair ya. Syair itu gandum. Jadi zarah itu bagian dari 1070, bagian dari gandum itu, Pak. Gandum itu kecil, berarti 1000 dibelah lagi menjadi 1070 kali, Pak. Itulah zarah ya. Ada yang mengatakan zarah juga begini. Fahuwa haba ya, apa itu? Jadi ada debu yang berterbangan yang nampak kita lihat melalui cahaya, Pak. Jadi ketika ada cahaya matahari atau apa, ada seperti debu-debu kecil, itulah zarah ya. Apakah di dalam ajaran agama dulu, Pak? Di dalam ajaran Taurat, di dalam ajaran Injil, di dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam Suhuf, apakah ada disebutkan ini? Ada disebutkan ini, bukan tidak ada. Makanya di dalam
di dalam Ibrahim, di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil, itu disebutkan semua, Pak. Kalau engkau berbuat kebaikan akan dinampakkan oleh Allah. Kalau engkau berbuat kejahatan akan dinampakkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya begini. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kan amal ibadah itu kan cuma orang mukmin saja yang dibalas ya Rasulullah. Mereka kan kafir ya Rasulullah. Mereka kan musyrik ya Rasulullah. Orang-orang dulu itu walaupun di dalam Taurat ada, di dalam Injil ada, kan mereka musyrik itu." Apa kata Rasulullah? Betul kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Apa maknanya? Ini berlaku untuk semuanya, Pak. Orang musyrik yang berbuat kebaikan, orang mukmin yang berbuat kebaikan, nanti ketika di akhirat nanti dia akan melihat semua kebaikannya. Orang kafir beda dengan orang mukmin apa? Orang mukmin ketika melihat kebaikannya bisa diambil kebaikan itu, Pak. Orang kafir ketika melihat kebaikan dia tidak bisa mengambil kebaikan itu. Dia dulu menolong orang fakir, orang miskin, membangun masjid, membangun ini, sarana ini, bantu anak yatim. Ketika di padang mahsyar nanti dia cuma lihat saja. Makanya di dalam Al-Quran surah apa itu ya? Surah Hijr atau surah apa itu? Jadi mereka mengatakan kalau seandainya kami beriman dulu, kata mereka. Kalau seandainya kami beriman, kami bisa ambil itu, Pak. Mereka cuma bisa lihat saja, Pak. Jadi makanya inilah keadilan Allah, Pak. Mereka kenapa amal ibadah mereka tidak bisa mereka ambil? Karena syarat amal ibadah itu bisa diperhitungkan oleh Allah, mereka harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, Pak. Di dalam kitab ini diadopsi oleh Imam Wahbah Zuhaili, Pak. Dalam fikih beliau, fikih Al-Islami wa Adillatuhu. Jadi kata Imam Syafi'i, ini ada dalam kitab fikih beliau itu, kalau seandainya seorang mukmin itu dia beribadah, kemudian setelah itu dia murtad, ya, dia keluar dari Islam, amal ibadah yang sudah dilakukan itu semuanya itu dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kalau dia murtad, Pak. Tetapi setelah dia murtad, kan sudah hilang semua. Dia bertobat lagi kepada Allah, yang tadi hilang itu dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hilang begitu saja. Ya. Bedanya apa dengan orang kafir, Pak? Orang kafir kalau melakukan sesuatu, ya, itu yang tidak hilang, Pak. Mereka tidak hilang. Mereka akan nampak kebaikan mereka itu, tapi tidak bisa mereka ambil. Ya. Beda dengan orang murtad tadi, Pak. Orang murtad tadi tidak ada lagi, semua tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Tetapi tatkala dia bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang hilang tadi akan dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita melihat di dalam tafsir Sawi ini ayat ini nuzilat fi rajulaini, itu diturunkan kepada dua orang laki-laki, ya. Ini fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa membuat kebaikan, maka dia akan melihat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini diturunkan pada dua orang laki-laki, ahaduhuma kana ya'tihi sa'il. Salah satu mereka ini didatangi oleh peminta-minta. Ya, jadi peminta-minta mendatangi pemuda yang pertama. Fayastaqillu ayyutiyahu tamrah. Kemudian yang peminta ini diberikan apa? Tamrah. Tamrah itu satu korma. Ya, jadi makalah itulah unik sekali bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab kalau satu korma tidak perlu kita bilang wahidun, tidak perlu wahidun, Pak. Tambah saja tak marbutah di akhirnya. Tamrah. Namlah itu satu ekor semut. Tamrah itu satu biji korma. Apalagi yang kita tambah? Burtuqalah satu jeruk, tufahah satu apel, tambah tak saja. Kalau ingin banyak, hilangkan saja taknya. Ya, korma, banyak korma, tamrun. Ya, hilangkan saja taknya, tak marbutahnya. Oh, banyak semut, namlun, hilangkan tak marbutah. Oh, mau banyak, tambah saja tak marbutah, mau satu, Pak, namlatun. Ya. Jadi artinya simple sekali, tidak perlu wahidun wa kasirun, banyak, tidak perlu, Pak. Saya mau burtuqalun kasirun, tidak perlu. Burtuqal itu sudah banyak artinya, ya. Ini begitu juga. Jadi pemuda yang pertama tadi memberikan peminta-minta tadi hanya sebiji korma yang diberikan, satu. Ada 3 pemberian dia. Yang kedua al-kuswah. Kuswah itu baju. Artinya baju di sini baju bekas diberikan, Pak, kepada peminta-minta tadi. Yang ketiga wal jauzah. Jauzah itu seteguk air. Ya, Pak. Kan sedikit itu, Pak. Korma kan sedikit. Baju kan biasa saja baju itu. Kemudian seteguk air kan biasa saja. Ya, Pak.
Kemudian satu lagi, ya satu pemuda lagi, wa kanal akhar yatahawanu bidzambi al-yasir. Jadi satu lagi pemuda ini berbuat dosa apa? Menurut dia simple dosa itu, Pak. Dosa kecil ya, menurut dia kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu syirik kepada Allah, berzina, riba dan lain sebagainya. Tapi dia buat dosa kecil, Pak. Apa dosa kecil yang di sini disebutkan? Kal kadzibah. Kadzibah itu artinya apa? Dia sekali cuma berbohong. Ya, nih, Pak. Satu. Yang kedua, wal ghibah. Dia berbuat ghibah pada orang lain, Pak. Enggak banyak-banyak dia buat. Cuma mungkin hari ini saja dia ghibah. Cuma ngomong itu saja, si fulan begini. Cuma itu saja dia ngomong. Wan nadhrah, atau dia melihat maksiat, Pak. Dia lihat maksiat. Alah, ini kan kecilnya, kabut kecil ini. Masa but-but kecil begini tidak diampuni oleh Allah? Lihat maksiat kan cuma sebentar, nanti minta ampun pada Allah. Allah kan pasti memaafkan. Ya, ini Pak. Dia buat 3 juga. Kalau tadi dia melakukan 3 hal yang kecil-kecil. Kalau pemuda yang kedua ini dia melakukan 3 hal, menurut dia itu kecil-kecil juga, Pak. Apa kata dia? Innama wa'adallahu ta'ala an-nar 'alal kabair. Karena apa? Allah itu menjanjikan neraka bagi orang-orang pembuat dosa besar. Saya kan tidak buat dosa besar saya. Fanuzilat hadhil ayah. Makanya turunlah ayat ini. Litarghib fil qalil minal khairi. Jadi untuk memberikan motivasi seseorang yang bersedekah walaupun sedekahnya cuma sedikit, ya Pak. Sedekahnya cuma sedikit. Dan hati-hati bagi orang yang berbuat dosa walaupun sedikit dosanya. Lihat maksiat kan sedikit dosanya. Besok lihat lagi terkumpul terus dosanya, sehingga menjadi dosa besar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan sebiji korma. Apa bukan sikil tamrah itu dengan belahan biji korma? Belahan biji korma. Artinya apa? Belahan biji korma itu bisa menyelamatkan engkau dari api neraka. Sedekahmu itu walaupun kecil bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ya, nanti masalah sedekah ini diinikan juga oleh Allah, diklarifikasi, Pak. Ada orang yang tidak ikhlas ibadahnya karena Allah, walaupun sedekahnya banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Ya. Kita kan sudah pernah membahas, Pak. Jadi Allah itu bukan melihat dari segi banyak atau sedikitnya sedekah, tidak. Makanya orang yang bersedekah itu ada 2 model. Model pertama, ini namanya syahiyun, Pak. Syahiyun itu orang dermawan. Orang dermawan itu biasa saja. Itu tingkatan level pertama itu, Pak. Biasa. Kalau ada orang kaya ingin bantu masjid 1 miliar itu biasa. Biasa. Kenapa? Dia masih banyak duit. Jadi di bank dia, di rumah masih banyak duit. Dia sedekahkan 1 miliar, itu di rumah ada triliunan lagi masih duitnya, Pak. Artinya apa? Tidak ada masalah dia keluarkan 1 miliar, Pak. Ya. Ini namanya asyahiyun. Maka kalau ada orang nyumbang bantu ini, bantu itu, tapi tidak mengurangi duit dia dan tidak mengurangi sedikit pun kebutuhan dia, itu namanya dermawan yang biasa-biasa saja. Tapi ada satu lagi level yang tinggi ini, Pak. Ini level paling tinggi, Pak. Makanya Allah tidak melihat orang itu bersedekah kaya miskin, tidak. Ya, nyonya urung gasin, kalau orang miskin tidak bisa bersedekah. Bagaimana itu? Allah tidak adil, kita bilang, Pak. Saya dibuat miskin oleh Allah, saya tidak bisa bersedekah. Bahkan sedekah orang miskinlah yang nilainya itu sangat tinggi sekali, Pak. Kenapa sangat tinggi sedekah orang miskin? Orang miskin itu sangat butuh kepada harta, Pak. Ya. Jadi di samping dia sangat butuh kepada harta, dia menginfakkan juga hartanya untuk orang lain. Padahal dia butuh sekali kepada harta itu, Pak. Ini namanya al-ithar, Pak. Al-ithar. Ini adalah dermawan pada level paling tinggi ini, Pak. Kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, dia memberikan lagi kepada orang lain, ini ithar namanya. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu itu gundah itu keno hana butui, kedih hana butui, gundah sekali, Pak, jiwa gundah, bersedekahlah kamu, kata Rasulullah, bersedekahlah kamu. Ya, Pak. Artinya apa? Sedekah itu bisa menghilangkan gundah, Pak. Dengan sedekah itu pertolongan dari mana saja bisa datang, Pak. Sedekah itu bukan masalah banyak duit, tidak. Oh Mas, saya bagaimana mau sedekah tidak ada duit hari ini? Bagaimana mau sedekah? Ketika tidak ada duit lah kita bersedekah. Ketika kita butuh sesuatu kita bersedekah, disitulah nilainya luar biasa, Pak. Ini namanya ithar namanya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa nilainya paling tinggi, Pak? Karena seorang itu ketika ada duit, ya dia tidak punya apa-apa lagi kecuali duit 50.000 lagi, Pak. Ketika datang orang lain minta juga, seorang itu pasti tabiat dia itu muncul, Pak. Ini untuk saya saja, tidak ada apa lagi untuk dia. Artinya apa? Bagaimana saya memberikan untuk dia? Saya sendiri tidak punya apa-apa. Ya, akhirnya apa? Udah tidak ada apa-apa saya. Padahal ada duit dia 50.000, Pak. Berani nggak seseorang mengambil duit 50.000 yang sangat dia butuhkan sekali, dia berikan kepada orang lain? Berani nggak dia, Pak? Ya.
Kalau dia berani, itu namanya ithar namanya, Pak. Artinya apa? Orang yang sudah level paling tinggi sekali, Pak. Kita sudah pernah membahas mungkin dalam sebuah cerita, Pak. Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib pernah bernazar begini. Saya kalau seandainya cucu saya sembuh, Hasan Hussein, ya waktu itu sakit cucunya, Pak. Saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, Pak. Jadi tidak pernah betul-betul hari puasa sampai 3 hari. Rupanya benar, cucunya sembuh. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berpuasa. Kita jangan membayangkan Ali bin Abi Thalib itu seorang khalifah, dia hartanya banyak sekali, jangan terbayang begitu. Apa kata kepada istrinya? Kita harus berpuasa hari ini. Jadi setelah mereka makan sahur, kemudian apa kata istrinya? Kita mau makan apa nanti? Ketika buka puasa, nggak apa-apa. Saya akan ke pasar dulu, saya jual kain. Nanti setelah itu ada laba, saya akan beli menu untuk berbuka puasa. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar, dia jual kain. Ketika sampai di sana dapat laba. Akhirnya apa? Dia beli tepung ya, dakik ya, tepung. Habis dia beli tepung, dia bawa pulang ke rumah. Ya, kita kan biasa buat cane ya, Pak. Tepungnya buat cane, paling simple ya, Pak. Jadi paling enggak coi peh-peh kan, kuduk tu yang je, Pak. Pajuh tepung-tepung yang je, Pak. Jadi ketika itu mereka sudah buat cane begitu, duduk sama istrinya, Pak. Ya, ini pas kali kita akan buka puasa sekarang, ya. Ketika mau buka puasa, tiba-tiba datang pengemis, Pak. Assalamualaikum Ali. Saya sudah lapar sekali Ali, belum makan lagi. Padahal Ali kan butuh sekali untuk buka puasa lagi. Belum makan dari tadi pagi Ali bin Abi Thalib dan istrinya. Saya butuh yang ada di depanmu wahai Ali. Saya sudah lapar sekali wahai Ali. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib, dia ambilnya makanan di depan dia, diberikan kepada pengemis tadi, Pak. Ini ambil. Saya mau semuanya. Ya, ambil. Akhirnya apa? Pengemis ini pulang. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada istrinya, sabar. Minum air saja. JJI mendam. Hari kedua begitu juga. Mereka tidak ada makan apa-apa. Tidak ada makan apa-apa. Hari kedua, Ali bin Abi Thalib pergi lagi ke pasar, Pak. Jadi setelah dapat laba, dia beli lagi tepung, Pak. Rupanya, ya, pengemis tadi datang lagi, Pak. Ketika pas datangnya pun pas-pas kali ingin buka puasa, Pak. Ketok lagi pintu. Assalamualaikum Ali. Saya lapar sekali. Kamu kan pengemis kemarin? Iya, betul. Saya lapar sekali ini. Belum seharian belum makan. Padahal Ali 2 hari belum makan lagi, Pak. Puasa lagi beliau. Ya. Saya mau yang ada di depan. Yang menyokotnya Pak ngengencani darahnya, Pak. Karena kedua go kan sudah 2 kali sudah. Kang ngengencani lo ngempiring-piring darah, Pak. Kamu bibitnya pengemis apa nama kamu? Hana doa bayangkan le, Pak. Kemudian hari ketiga, kalau kita kan sudah cari tempat lain, Pak. Ini kita pindah saja, jangan di sini ya. Kalau kita, pasti datang lagi pengemis itu, Pak. Kita pindah ke tempat lain atau kita kunci pintu ini. Tapi Ali tidak, Pak. Ya. Ali tetap berbuka di tempat yang sama. Hari yang ketiga datang lagi pengemis tadi. Ya Ali, saya sudah lapar sekali wahai Ali. Saya mau makanan yang ada di depanmu wahai Ali. Akhirnya Ali dengan sangat berat hati, Pak. Ya udah, ambil. Ya. Tidak pernah dia marah-marah, Pak. Setelah diambil itu karena perutnya lapar sekali, Ali menyuruh kepada istrinya, kita ikat saja batu, Pak. Diikat batu di perutnya. Supaya apa? Dingin perutnya, Pak. Jadi kalau kita ini ada puasa-puasa haid datun li batai dah ikat dah, Pak. Menyikat batai lepi, Pak. Lepi perut ni, Pak. Makanya Ali bersama istrinya dia ikat batu di perutnya. Kan enak, dingin sekali, Pak. Mari kita ke rumah Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib. Mungkin di sana ada sesuatu, ada makanan atau apa saja. Akhirnya Ali berserta istrinya pergi ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah ketika lihat Ali seperti itu, badan lagi Rasulullah ketawa. Bukan merasa iba, tidak. Rasulullah tertawa melihat Ali begitu. Wahai Ali, kamu yang cerita atau saya yang cerita? Kejadian yang kamu alami selama 3 hari ini, engkau saja yang cerita ya Rasulullah. Wahai Ali, malaikat Jibril kirim salam untukmu. Ali yang tadi laparnya luar biasa, enggak jadi lapar lagi, Pak. Oh, malaikat Jibril luar biasa. Jibril kirim salam, Pak. Kan senangnya luar biasa deh, Pak. Jibril kirim salam. Kalau kita dapat salam dari ini kan senangnya luar biasa, Pak. Hai Pak kecil kirim salam. Oh, kecilnya baru kecil yang kirim salam, Pak. Yang belum hai Jokowi kirim salam ke drone. Oh, nya nak dengar tiba lah nak dengar, Pak. Oh, tinggal cik Pak Jokowi ke lu. Padahal Pak Jokowi tinggal tak katanya, Pak. Jadi cuma ke pengah salam ya untuk rakyat Aceh ya, Pak. Jadi ketika itu sampaikan Pak Jokowi kirim salam. Yang ingat tapi Pak. Ini malaikat Jibril, Pak, yang kirim salam.
wahai Ali, saya tahu kejadian kamu selama 3 hari itu. Kamu selalu diganggu oleh pengemis kan? Ya, betul ya Rasulullah. Kamu tahu siapa pengemis itu? Itulah malaikat Jibril yang ingin mengujimu wahai Ali bin Abi Thalib. Baru terkejut, Jibril lah Jibril. Seandainya kena ali-ali pupua canai puhai nama. Icok canai pupua nama. Jibril ada oleh Jibril. Makanya kita kalau datang-datang pengemis datanya, "Bro, malaikat bukan." Dan jangan lemak. Nyanyukkan kualan dia kan. Datanya, "Bro, malaikat bukan." Bukan. Oh ya Jibril. Jadi artinya begini ya. Itulah nilai ithar namanya, Pak. Ithar itu sedekah paling tinggi, itulah seperti itu. Ketika seorang sangat butuh sekali, dia sempat-sempatnya dia berikan pada orang lain. Bukan uang lebih, tidak. Kalau uang lebih itu biasa, Pak. Biasa uang lebih. Contoh seseorang si A punya gaji dia 1 bulan 4 juta, Pak. Tiba-tiba dapat THR dia, 4 juta lagi dapat THR. Kan sudah 8 juta duit dia. Dari 8 juta itu, nyocok sejuta bagi-bagi kan yatim. Apakah mengurangi duit dia? Tidak, tinggal 7 juta lagi duit dia. Ini sedekah biasa namanya, Pak. Sedekah biasa namanya. Tapi tatkala seorang itu sangat butuh sekali kepada duit itu, dia ingin belanja sesuatu untuk anaknya, tiba-tiba dia lihat orang lain, dia berikan itu untuk orang lain, Pak. Ya. Ini ithar namanya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ya sedikit lagi ini. Jadi kalau seorang buat kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu, Pak. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau dia buat kejahatan, dia akan melihat juga kejahatannya. Jadi makanya yang dikatakan Rasulullah dalam hadis itu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi berbuat baiklah kalian. Ketika kalian berbuat baik, maka kebaikan akan menutupi kejahatan ini. Makna menutupi kejahatan bukan berarti kejahatan itu tidak dinampakkan lagi oleh Allah, tidak. Ini sama seperti begini. Kita menulis sesuatu, Pak, dengan pulpen. Ketika salah, maka kita ambil stipo. Kita stipo semuanya, kita tulis yang baru di atasnya. Apakah yang salah tadi hilang? Tidak hilang. Yang salah tadi masih ada di bawah, Pak. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertobat dari dosanya, apakah dosanya akan diampuni semuanya oleh Allah dan tidak dinampakkan? Tidak. Hanya ditutup saja, Pak. Kejahatan itu akan dinampakkan lagi oleh Allah di padang mahsyar. Ini kejahatan kamu dulu, ini kebaikan kamu dulu. Ini membuktikan kalau kebaikan kamu tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Yang memasukkan kamu ke dalam surga adalah saya. Ini sama seperti cerita Bani Israel begini, Pak. Dulu kalau pada masa Bani Israel kan umurnya kan panjang-panjang sekali, Pak. Sampai ratusan tahun umurnya. Jadi dalam riwayat itu disebutkan ada seorang pemuda, dia beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Jadi dia beribadah di atas sebuah batu, ada batu besar, di situ dia beribadah kepada Allah. Tidak disebutkan bagaimana ibadahnya. Jadi kalau kita merujuk ke dalam kitab Taurat, ibadah orang-orang Bani Israel itu mereka salat 2 rakaat ya. Salat 2 rakaat tanpa ruku. Bisa saja berdiri terus dengan membaca doa atau dengan sujud terus sambil membaca doa. Pemuda ini 500 tahun tak tanggung-tanggung, Pak. 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa, di samping dia itu ada satu pohon buah delima. Jadi buah delima ini setiap dia ambil besok tumbuh lagi. Dia ambil satu tumbuh lagi. Itulah dia makan buah delima itu saja. Kemudian ada mata air satu, Pak. Disitulah dia minum dan membersihkan dirinya. Ketika itu, ya, ketika dia meninggal dunia, Allah bertanya, malaikat bertanya kepada dia, ini kamu ini akan dimasukkan ke dalam surga. Oh, itu kan gara-gara ibadah saya, kata dia. Ibadah saya itu. Saya beribadah setiap hari, beribadah tidak pernah putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, si fulan mengatakan dia masuk dalam surga gara-gara ibadah dia. Oh, tidak. Kalau demikian masukkan dia ke dalam neraka. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia protes lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya masuk ke dalam neraka? Ibadah saya begitu banyak, 500 tahun saya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kenapa Engkau masukkan saya ke dalam neraka? Mana kejahatan saya ya Allah? Apa kata Allah? Kalau kamu menantang saya, kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat berapa banyak kebaikan yang kau lakukan dan berapa banyak kita akan timbang dengan nikmat yang saya berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tidak usah banyak-banyak, kata Allah. Air yang ada di sampingmu dan buah delima yang setiap hari tumbuh. Ketika engkau ambil, tumbuh lagi. Engkau ambil, tumbuh lagi. Coba kita timbang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang oleh Allah, Pak. Ketika ditimbang, nikmat Allah itu lebih berat dibandingkan amal ibadah dia 500 tahun lamanya.
ketika itu baru dia minta maaf pada Allah. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Saya bisa beribadah karena nikmat Engkau berikan ya Allah, karena air. Kalau tidak ada air ini, tidak ada buah ini, bagaimana saya mau beribadah? Ya. Jadi artinya kita enggak bisa kita katakan ini saya gara-gara tahajud saya. Bagaimana gara-gara tahajud kalau tidak diberikan kesehatan oleh Allah? Hana gejuk tehat. Oh ini gara-gara haji saya. Bagaimana gara-gara haji? Kalau kesehatan kita tidak baik, ini kita tidak bagus, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya amal ibadah kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Jadi saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilahkan. Jadi pertemuan selanjutnya nanti surah Al-Bayyinah. Ya, ada pertanyaan? Ada. Iya, saya akan. Iya. 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 Iya, ketika pergi salat ya, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita merujuk ke dalam hadis Rasulullah itu, kullu ma tata'u, setiap yang kamu injak, setiap yang kamu duduki ya termasuk kendaraan itu, Pak. Jadi artinya menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Termasuk ketika kita buat maksiat. Kita buat maksiat dengan kendaraan kita, kendaraan itu juga menjadi saksi di padang mahsyar. Ketika kita buat kalau kita buat maksiat. Ini contoh begini, di dunia saja nih, Pak. Kalau di kepolisian itu ketika ada sebuah rumah kemalingan, Pak, maka dia akan memeriksa dinding-dinding yang pernah disentuh oleh pencuri itu, Pak. Dia periksa semua dinding-dinding. Ketika itu dia ambil serbuk, ada serbuk seperti serbuk hitam itu. Ketika itu dia lihat, wah ini sidik jari, petunjuk berarti, Pak. Dilihat lagi di bawah, oh ini ada sidik jari, ada sidik bekas kakinya sebagai petunjuk. Artinya apa? Itu dinding itu menjadi saksi, Pak. Akhirnya kan disamakan ini ya nanti, Pak. Ya, sidik jarinya disamakan. Artinya dia menjadi saksi bahwasanya dia mencuri, Pak. Kenapa? Sidik jari dia ada di situ, Pak. Setiap apa yang dia sentuh, setiap apa yang dia injak, itu menjadi saksi di padang mahsyar. Sebagaimana pencuri, apa yang dia sentuh, apa yang dia injak, itu menjadi saksi bagi dia itu ketika di dalam persidangan, Pak. Ya. Apa saja, Pak. Ya. Ini di dunia ini kan itu aja udah canggih, Pak. Apalagi di akhirat nanti, apalagi dengan ilmu Allah. Ini masih dengan ilmu manusia. Ketika manusia ingin mendeteksi ini pencurinya, bagaimana kita mendeteksi nggak ada saksi, Pak? Akhirnya apa? Dia periksa semua dinding-dinding yang pernah disentuh, diperiksa barang-barang yang pernah disentuh oleh pencuri, sehingga apa? Mengarah kepada si fulan. Kenapa? Sidik jarinya sama. Ya, nih, Pak. Artinya apa? Dinding itu bisa berbicara. Tapi berbicaranya kan tidak mesti begini. Bicara itu tidak mesti keluar sesuatu dari mulut, tidak. Memang kalau di dalam kitab Nahwu kan begini, Pak. Al-kalamu huwal lafdhul mufidu bil wad'i. Yang dikatakan dengan kalam itu adalah sesuatu hal yang keluar secara sengaja dari mulut. Al-kalamu huwa al-lafdhu, lafaz. Ini bisa dipatahkan, Pak. Apa maksudnya? Setiap yang tidak lafaz pun bisa menjadi kalam, bisa menjadi bahasa. Sekarang orang-orang yang bisu itu dengan tangannya bisa berbicara, deh, Pak. Dia diam saja, tapi tangannya bisa berbicara. Ya. Dia bisa berdialog satu sama lainnya. Ya, kemudian seperti ini lagi, sekarang sudah ada Al-Quran. Kalau dulu kan braille, Pak. Braille itu ada titik-titik, Pak. Sekarang digital braille, Pak. Digital braille. Ketika peluncurannya 2 tahun yang lalu itu dari Singapura, Pak. Ya, dari Singapura. Saya termasuk menghadiri peluncuran itu. Ketika itu ada seorang yang tidak nampak itu, dia disuruh baca kitab itu. Kitab Al-Quran braille digital. Saya penasaran juga. Akhirnya dipanggil saya ke depan untuk menyaksikan. Saya lihat kitabnya putih kitab, Pak. Tidak nampak apa-apa. Saya lihat apa ini? Saya lihat, Pak. Ini apa ini? Tidak nampak ini. Tapi dia bisa membaca, Pak. Dia rabai, Pak. Dia bisa baca. Itu namanya Al-Quran braille digital, Pak. Tetapi kalau Al-Quran yang biasa itu ada titik-titiknya, kita bisa meraba, Pak. Ada titik. Tapi ini saya lihat apanya mau diraba ini, Pak? Semua putih, Pak. Apakah ada tanda-tanda khusus? Wallahu a'lam bishawab. Dia pegang itu, dia baca, Pak. Yang dia baca waktu itu amma yatasaalun anin naba'il azim, dia baca sampai tangannya bergoyang-goyang terus. Saya lihat apanya yang dibaca ini? Kertasnya putih semua, Pak. Ya.
Jadi makanya saya tanya sama itu yang apa namanya, yang dari Singapura itu, ini dibaca apa itu? Itulah digital, ya, digital Pak. Artinya apa? Itu juga bahasa, itu bahasa itu Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, jadi seperti kalamullah. Ada yang bertanya begini, kalamullah itu bagaimana? Apakah keluar lafaz dari Allah? Ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu setiap dialog Pak. Apakah seperti itu dialognya? Dalam bahasa Arab lagi? Ya. Jadi kita wallahu a'lam bishawab bagaimana bahasanya Allah dengan Nabi Musa, bagaimana bahasanya Allah dengan Nabi Isa dan lain sebagainya. Jadi artinya tidak mesti kalam itu keluar sesuatu dari mulut, tidak mesti Pak. Dengan isyarat juga kalam, ya. Tidak mesti apa namanya. Jadi makanya dibahasakan oleh Al-Quran, dialog Allah dengan Nabi Musa, itulah ketika dibahasakan. Bukan berarti Allah berdialog seperti itu, tidak. Ya. Bukan dengan bahasa Arab, tidak. Karena Nabi Musa tidak paham bahasa Arab. Nabi Musa paham bahasa Ibrani. Tetapi kenapa Al-Quran ceritanya dalam bahasa Arab? Dibahasakan oleh Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya. Demikian. Ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan saja. Asik. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.